Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Imadudin Zaki dari kelas 1 APCKR dengan NPM 221063107002 dengan dosen pengampu Bapak Ardawi Sumarno SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan arkeologi. Arkeologi berasal dari kata arton yang berarti sendi. Arkeologi merupakan bagian dari anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian. Persambungan adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara langsung. Persendian adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara tidak langsung. B. Klasifikasi persambungan dan persendian. Persambungan dan persendian dalam tubuh manusia dapat menjadi dua golongan, yaitu persambungan permukaan tulang yang dihubungkan hampir berhubungan secara langsung dan diperkuat oleh jaringan ikat. Macam-macam persambungan. A. Sutur jahitan atau jahitan. Dilihat dari luar seperti jahitan. Perhubungan tulang yang dihubungkan berdiri satu dengan lainnya saling mengisi. Contoh sutur. 1. Koronal sutur, yaitu persambungan antara tulang dahi prefrontal dengan tulang ubun-ubun parietale. 2. Sphenoidale sutur, yaitu persambungan antara tulang baji sphenoidale dengan tulang ubun-ubun parietale. P. Symbiosis. Permukaan tulang yang dihubungkan merupakan tulang pipi dengan yang lainnya saling mengisi. Contohnya, persambungan antara tulang rahang maksilia dengan tulang langit-langit platum. C. Komposis. Permukaan tulang yang dihubungkan, yang satu merupakan tajud duri, yang lainnya merupakan kantungnya. Contohnya, persambungan antara gigi dan tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. D. Shinji Dohondorose. Bagian tulang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh jaringan rawan. Contohnya, persambungan antara epise atas dengan diapse dan epise bawah dan diapse pada tulang panjang long bone. Pada persendian ini terjadi gerakan, namun gerakannya sedikit. 1. Simfisis. Pada persendian tulang-tulang yang membentuknya dihubungkan oleh jaringan rawan berbentuk agak tebal. Contoh simfisis adalah artikulo imbrictus vertebra, yaitu persendian antara corpus columna vertebra yang satu dengan yang lainnya. B. Artikulo sacroiliae, yaitu persendian antara sternum dan ilium. C. Symphysis pubis, yaitu persendian antara tulang kemaluan pubis yang kanan dan kiri. D. Pada wanita, jaringan rawan bersambut yang terdapat symphysis pubis dan action skalanya menjadi lebih tebal dan melunak. 2. Syngiosme. Tulang-tulang yang membentuknya dihubungkan oleh selaput jaringan ikat membari interose. Contohnya, articulation tibiofibular yang diapse, yaitu persendian antara tulang kering tibia dan tulang fibula bagian tengah dihubungkan membari interose. C. Struktur diorese. Struktur diorese terdiri ujung-ujung tulang. Bagian tulang yang dihubungkan disebut extremitas, dan extremitas ocular ini dilapisi oleh rawan sendi cartico-ocular pada tempat-tempat yang mendapatkan tekanan, di mana berfungsi sebagai penuh getaran. 2. Sendi pembungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut sendi selaput atau simpul sendi capsula articular. 3. Di antara kedua atau ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi cavum articular. Agar persendian tidak lepas, sendi diperkuat oleh tali-tali pengikat ligamenta. Contoh dari ligamenta intracapsular adalah ligamentum crustaeum anterior dan profesor pada sendi lutut, knie atau joint. D. Pembagian diorese. Berdasarkan jumlah tulang yang dihubungkan, diorese dapat dibagi menjadi 6, yaitu 1.
sendi geser, leading joint atau arteria. Gerak pada sendi ini bergeser, leading movement, dengan sumbu gerakan sejajar dengan kepanjangan tulang yang bergeser. Contohnya intercarpia, yaitu persendian antara tulang telapak tangan, dan intertarsella, yaitu persendian antara tulang telapak tangan. 2. Sendi engsel, hinge limus atau hinge joint. Struktur ini memberikan kemungkinan gerak pada suatu bidang saja atau hanya kedua arah, dan gerakan ini dilakukan pada as poros aksis yang melintang, contohnya GBT atau flexion, ekstensi atau extension, genuar, integrity, gerakan yang dapat dilakukan pada sendi. 3. Sendi condylate joint. Struktur eksternal artikularnya yang satu merupakan bonggol besar condyl sebagai caput artikularnya, dan yang satu lagi merupakan cekungan agak dalam sebagai fossa artikularnya. 4. Sendi plana selaris atau saddle joint. Sendi ini serupa dengan sendi koloid, tapi sedikit berbeda mengenai strukturnya. Contoh dari sendi ini antara tulang ibu jari dengan tulang pergelangan tangan, ossa carpus. Sendi ini disebut carpo metacarpal joint of the thumb. 5. Sendi putar pterozoic pivot joint. Sendi ini gerakannya seolah memutari poros atau sumbu, tapi gerakan putarannya kurang dari 360 derajat. Gerakan sendi ini disebut berpilih torsion. Contohnya articular occipitalis, yaitu persendian antara kolumna cervicalis ke satu atlas, dan occipitalis tulang belakang kepala. Radio ulnari distali, gerakannya pronasi atau progression, dan suplasni atau suppression. 6. Sendi peluru condyles atau global atau dan Scotch joint. Sendi ini sendi yang paling luas gerakannya di antara kelompok diarase. Gerakannya melalui banyak sumbu yang terpusat pada sendi ini. Contoh dari sendi peluru yaitu cossack, hip joint, dan humeri. Kemungkinan gerak pada diarase. Gerakan diarase dapat dikelompokkan dalam ketiga kelompok gerakan, yaitu 1. Menggeser. Gerakan menggeser, gliding movement. Gerakan ini sederhana sekali. Sumbunya gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. Contohnya gerakan menggeser pada intercarpia dan intertarsal. 2. Gerakan menyudut, angular movement. Gerakan menyudut ini terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang panjang. Termasuk gerakan ini adalah fleksi, ekstensi, dan abduction. 1. Flexion adalah gerakan memperkecil sudut antara dua tulang atau suatu persendian. Contohnya gerakan fleksi pada sendi siku, yaitu mendekatkan atau memperkecil sudut lengan bawah dengan lengan atas. 2. Ekstensi atau extension adalah gerakan meluruskan atau membesarkan sudut antara dua tulang atau lebih pada suatu persendian. Contohnya seperti gerakan ekstensi pada sendi siku, yaitu menjatuhkan atau meluruskan sudut antara lengan bawah dan lengan atas. 3. Abduction adalah gerakan ke samping menjauhi garis tubuh. Contoh gerakan ini misalnya mengangkat lengan atas atau tungkai ke samping menjauhi tubuh. Abduction adalah gerakan mendekati garis tengah tubuh. 3. Gerakan berputar atau rotation. Gerakan berputar adalah gerakan yang mengelilingi poros atau sumbu secara penuh. Gerakan ini berputar mengelilingi poros gerakan. Apabila gerakan berputar kurang dari 360 derajat, gerakan ini disebut gerak berpilih torsion. Macam-macam dari gerakan ini: rotasi, endorotation, eksplorasi, dan acceleration.
Pronation adalah gerakan menggulingkan atau memalingkan lengan bawah dari sikap menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah. P. Supination atau supination adalah gerakan menggulingkan atau memilihkan lengan bawah dari sikap menghadap ke bawah menjadi menghadap ke atas. C. Circumduction adalah gerakan seperti membuat kerucut dengan sendi dengan sebagai puncaknya. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.